Hello guys, kembali lagi di channel Terence Win Channel. Ya, jadi hari ini itu kebetulan panas banget guys di Taiwan. Jadi suhunya tuh sekitar 28 derajat Celcius yang biasanya tuh bisa di bawah 20 derajat. Dan nggak apa-apa, aku kebetulan hari ini juga kosong dan nggak ada kelas. Jadi aku mau bikin satu video yang kalian banyak minta di kolom komentar. Kok gimana sih caranya ngebersihin GPU? Kok gimana sih caranya cuci GPU? Apakah itu aman atau enggak? Apakah ada tips and triknya enggak? Ya, jadi sebetulnya guys, kalau misal kita mau cuci GPU, itu sebetulnya simple banget kalau misal kalian bisa mengambil resiko. Apa resikonya? Ya, resikonya pasti GPU kalian ada kemungkinan untuk rusak karena misal short atau segala macam. Nah, di video kali ini aku mau ajarin ke kalian gimana caranya supaya kalian itu menghindari hal-hal yang fatal tersebut. Jadi kebetulan aku punya beberapa GPU yang aku beli buat stok dan ada beberapa dari GPU itu juga yang masih kotor. Jadi aku mau tunjukin ke kalian sekalian aku ngebersihin GPU-nya itu sebelum nanti aku buka pre-order di batch selanjutnya ya guys. Nah, jadi yang kalian bisa lihat di sini ini adalah RX 580 yang 4GB. Jadi ini sekarang aku testing aja dibuat mining. Kalau misal kalian lihat di sini ya. Di sini untuk settingan overclock-nya aku pakai 1200 dan juga 2100 untuk suhunya normal ya. Jadi sebetulnya nggak semua VGA itu harus diripasta atau harus dicuci ya guys. Jadi kalian harus perhatiin aja. Kalau suhunya itu masih oke seperti ini 49 derajat. Jadi seharusnya GPU ini normal. Tapi nggak apa-apa karena untuk konten aku bakalan cuci VGA ini. Oke, jadi sekarang ini lagi running di Ethereum Classic dan kalian bisa lihat dia bisa ngejalanin 30,6 MHz. Nah, ini adalah GPU-nya yang tadi aku barusan aja testing dan kalau misal kalian bisa lihat di sini, ntar aku bakalan kasih time lapse-nya. Ya, di sini sih terlihat masih oke ya guys. Maksudnya dalam artian tuh masih belum terlalu banyak yang berkarat. Ada bagian yang berkarat tapi sedikit banget, tapi kalau misal aku perhatiin di sini, ini ada bekas seperti yang warna hijau-hijau itu. Berdasarkan research aku yang ada di internet, kalau misal di bagian aluminiumnya ini ada warna hijau, berarti itu kemungkinan besar itu dipengaruhi oleh kelembapan udara yang nggak bagus dan nggak segera ditangani. Jadi kalau misal kita lihat GPU ini, ya mungkin owner sebelumnya itu nggak segimana-gimana sama GPU-nya atau dia mungkin sama sekali nggak ngerawat GPU-nya. Ya kita nggak tahu juga karena kita sekarang masih beli barang bekas kan. Tapi nggak apa-apa, selagi fungsinya masih bagus, selagi fungsinya masih oke, menurut aku beli GPU bekas tuh nggak ada masalah, tapi ya gitu. Semua orang punya pendapat yang berbeda-beda. Selama ini kalau misal aku beli GPU yang ada di Taiwan ini, ya oke-oke aja, masih belum ada yang sampai rusak segimana mungkin gitu guys. Ya, balik lagi ke topik, kalau misal aku lihat di sini ya, bagian dalamnya tuh juga masih banyak banget debunya. Kalau pada bagian thermal pad-nya, kalau aku pegang di sini juga masih empuk. Jadi kemungkinan besar thermal pad-nya kita nggak perlu ganti ya guys. Ya, kita langsung aja buka si GPU ini. Nah, ini adalah part-part GPU aku yang barusan aja aku bukain satu per satu.
Nah, kalau misal kalian tanya, loh kok ini kenapa kok fan-nya juga dilepas? Jawabannya simpel banget guys, soalnya kalau misal aku udah ngebersihin GPU, itu aku orangnya totalitas sih guys. Jadi kalau misal semuanya udah bersih nih ya, tapi cuma fan-nya aja yang masih belum bersih, kayak greget gimana gitu guys. Jadi makanya aku sekalian lepas aja, dan bisa kalian lihat sendiri di sini, ya ini kotor banget. Wow, ini udah berapa tahun nggak pernah dibersihin dan nggak tahu harus gimana. Semoga ini aku cuci bisa hilang ya guys. Lanjut untuk masalah ini, debu-debunya juga udah banyak banget yang menempel di setiap sisi power ini guys. Ya, jadi ini seharusnya ya kalau aku nggak salah ya guys, di bagian sini ini adalah IC power yang notabene ini tuh penting banget peranannya dalam mensuplai arus pada memori-memori. Ini kalau aku nggak salah ya guys ya. Oke, lanjut untuk bagian heatsinknya. Wow, ini pun juga kotor banget guys heatsinknya. Wow, ini lihat. Dan juga ada beberapa bagian yang berkarat juga tuh. Wow. Oh iya, satu lagi tadi aku lupa mention buat kalian yang masih belum hafal tempat baut-bautnya itu gimana. Kalian harus taruh di kertas ya guys. Jadi kalian harus tulis ini bautnya apa, dan ini bautnya apa. Tapi berhubung sini aku udah hafal, jadi aku bakalan pisahin aja kayak gini dan aku udah pasti tahu ini bautnya ke arah yang mana. Nah, kalau misal kalian perhatiin di sini guys, ini adalah thermal paste. Jadi kalau thermal paste-nya di sini udah kering ya, otomatis GPU kalian pasti bakalan panas banget. Jadi kalau misal GPU kalian di rumah udah ada yang panas, kalian harus perhatiin yang namanya thermal paste, bisa aja thermal paste-nya tuh kering kayak gini. Ya, itu. Wow, ini kering banget guys. Wow. Oke, jadi langsung aja kita ambil air baskom dan kita langsung cuci aja ya. Ya guys, yang bisa kalian lihat di sini, ini barusan aja selesai aku cuci dan aku mohon maaf banget kalau misal rame ya guys, soalnya ini lagi ada di jalan raya, tuh lihat. Ya, tapi intinya sih semuanya so far so good ya. Aku barusan aja ngecuci ini, lihat tuh guys, covernya menjadi putih mulus banget kan tuh. Wow, keren banget. Dan juga kalau misal kalian lihat di sini, wow, ini pun juga udah mulus banget. Lihat tuh, kaki-kakinya transistornya yang ada di sini yang aslinya ada warna hijau-hijau pun juga udah hilang hijau-hijaunya gara-gara tadi aku sikat. Oke, dan untuk bagian ini pun juga oke banget ya. Jadi maksudnya udah terlihat mulus lah, kayak seperti baru. Tapi nggak apa-apa, besok aku bakalan lanjutin lagi soalnya ini sekarang udah mau sore dan aku harus ngejemur ini semua. Yap, hari ini udah hari kedua setelah kemarin aku cuci semua GPU-nya. Jadi ini untuk fan-nya aku udah gantung kayak gini juga. Untuk masalah PCB-nya ini emang aku sengaja untuk buat ini terbalik ya. Jadi kalau misal kalian lihat pada bagian yang ada besinya itu yang buat colok HDMI, terus sama DisplayPort, DVI dan lain sebagainya, itu aku hadepin ke bawah. Soalnya kan kemarin kita cuci satu full gitu ya. Nah, supaya airnya yang ada di lubang-lubang HDMI, DisplayPort dan semuanya port-port itu bisa turun ke bawah juga. Makanya sekarang ini kenapa kok aku balik posisinya ke posisi yang bawah itu. Lanjut untuk masalah heatsink juga udah aku jemur dan seharusnya ini udah kering ya. Tuh, lihat, udah mulus banget kan. Dan ini juga tuh udah bersih banget, beda banget sama yang kemarin. Yap, barangnya semua aku udah taruh di sini dan pastiin sebelum kalian mulai ngerakit semuanya, kalian harus betul-betul ngeringin yang namanya GPU ini. Jangan sampai GPU kalian tuh masih ada sedikit basah-basahnya atau bisa dibilang lembab lah. Nah, oleh karena itu makanya aku di sini udah
sediain hair dryer buat kalian untuk betul-betul ngeringin ini semua ya guys. Nah, setelah kalian udah pastiin bahwa yang namanya PCB ini udah betul-betul kering, nggak ada yang sedikit basah, nggak ada yang lembab, kalian boleh mulai untuk mengassemble ini semua ya guys. Jadi, langkah pertama yang harus kalian siapin yaitu kalian harus ingat dulu baut-bautnya mana yang kalian harus pasang terlebih dahulu. Nah, kalau pada bagian ini mungkin aku bakalan pindahin dulu yang PCB-nya, soalnya PCB-nya itu kan gampang banget kan, maksudnya nggak ada baut yang berarti. Nah, aku langsung aja mulai pasang ke bagian yang fan aja ya guys. Kalau fan ini aku coba lihat posisinya tuh mungkin seperti ini ya guys. Oke, nah kita pasang fan-nya posisinya seperti ini dan kita harus ingat posisi urutan fan-nya waktu itu kita pasang. Jangan sampai posisi fan-nya waktu kita pasang itu terbalik kabelnya. Jadi seharusnya mungkin kabelnya tuh yang kayak gini, tapi kalian posisinya terbalik pasangnya seperti ini. Hasil ya kabel ini nggak bisa sampai ke PCB-nya ya kayak gitu guys. Nah, untuk masalah fan dan heatsink seharusnya udah beres ya guys, gak ada yang masalah. Tuh lihat, udah mulus banget kan, kinclong banget seperti baru. Oke, kita lanjut, kita langsung ambil ke bagian PCB-nya yang ada di sini dan kita harus kasih ini dengan thermal paste. Ya, untuk thermal paste-nya ini aku pakai yang Cooler Master yang Ice Fusion V2. Ini seharusnya nggak seberapa bagus ya guys, tapi nggak apa-apa. Soalnya aku udah terlanjur beli juga, daripada nggak kepake ya mending aku coba pakai aja lah. Oke, ini aku buka dulu. Oke. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu guys, thermal paste ada dua ya. Ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna seperti abu-abu hitam. Nah, buat kalian yang nggak tahu mana thermal paste yang bagus, aku nggak ngerekomendasiin kalian buat pakai yang warna putih ya. Yang warna putih itu cocok banget buat kalian taruh di misal komponen kecil seperti rangkaian elektronik yang kecil-kecil biasa. Tapi kalau udah dalam standar GPU, itu kalian harus pakai yang berwarna hitam. Semakin hitam, semakin pekat, semakin bagus dia punya daya tahan untuk mengurangi suhu kalian. Nah, kayak gitu guys. Jadi langsung aja aku colek sedikit ini. Nah, di sini aku mau kasih tips buat kalian gimana caranya aku untuk ngepasang namanya baut yang menyambungkan PCB dengan heatsink. Ya, langkah pertama itu kalian harus pasang bautnya itu diagonal ya. Jadi kalian pasang misal yang ini dulu. Oke, kalian baut tapi kalian jangan sampai 100% kalian ngebautnya. Jadi kalian harus misal cuma 30% aja dan kita baut yang sisi satunya. Pokoknya harus diagonal guys. Supaya dia tuh bisa ngepresnya dengan rata gitu. Oke, kita masuk lagi ke bagian yang sini. Ini juga biasa aja, jangan terlalu kenceng juga. Dan kita lanjut lagi ke diagonal yang sebelah sini. Nah, barulah kalau udah seperti ini guys, itu kita barusan bisa kencengin semuanya. Oke, ini kita kencengin pelan-pelan dan kalian harus ingat ya guys, jangan terlalu keras. Ntar PCB kalian bisa rusak soalnya. Oke, pelan-pelan aja. Yang penting dia udah ngebaut dengan sempurna. Oke. Nah, begitu kalian udah ngerasa ini bautnya udah kenceng 4-4-nya, kalian harus putar lagi dan kalian harus sesuaiin pressure-nya atau tekanannya ke semua baut. Jangan sampai ada satu baut tuh yang terlalu kencang dan juga jangan sampai ada satu baut tuh yang terlalu longgar. Ntar hasilnya thermal pad-nya tuh nggak akan melekat dengan sempurna. Ya, kayak gitu guys. Oke guys, the moment of truth. Wow, kalian bisa lihat di sini betapa cantiknya si VGA RX 580 yang 4GB ini. Jadi kita beli bekas, serasa baru. Wow, semuanya juga berfungsi dengan baik. Nggak ada kendala, fan-nya pun tuh
bisa balance gini kan, bisa putarannya bisa sempurna banget. Ya, kita langsung aja testing buat mainin. Di sini udah jalan kurang lebih di sekitar 3 menitan ya. Dan hash rate-nya pun juga normal, standar 580 yang 43 yaitu 29 MHz. Dan kalau misalnya kita lihat temperaturnya di sini, ya dia cuma berkurang 4-5 derajat aja. Ya, sesuai yang kemarin prediksi aku, kalau misal VGA kalian itu nggak seberapa panas, nggak apa-apa, nggak usah di thermal paste. Soalnya kenapa? Kalau misal kalian buka si GPU-nya, otomatis kalian bakalan ngerusak yang namanya segel garansi dari MSI ini. Ya, ini kalau udah rusak, ya otomatis VGA kalian nggak ada garansi. Apalagi kalau misal VGA kalian itu adalah VGA baru. Jadi kalian harus mengconsider itu ya guys. Jangan sampai kalian udah buka-buka, tahu-tahu GPU kalian rusak, ya gitu. Ya sebetulnya sih resiko ya guys. Kalau misal kita bicara tentang cuci VGA, terus kita bicara tentang thermal paste, thermal pad, segala macam, itu sebetulnya penuh dengan resiko. Jadi kalau misal kalian nggak siap dengan resikonya, yaitu GPU kalian bisa rusak, ya jangan kalian buka-buka. Atau bisa kalian suruh orang yang lebih ahli, tapi nggak apa-apa. Semoga dengan tips and trick yang aku barusan bagiin di video kali ini, dapat berguna untuk kalian. Jadi konklusinya dari video kali ini, itu kalau misal kalian punya VGA misal baru, terus misal kalian nggak puas dengan yang namanya thermal pad-nya, ya kalian bisa coba aja ikutin cara-cara aku untuk ngeganti thermal pad dan thermal paste-nya. Apalagi kalau misal kalian punya seperti ini guys. Ini adalah 3080 yang notabene itu GPU gahar dan juga panas. Jadi kalau misal kalian mau ganti, ya kalian harus siap yang namanya garansi hilang. Ya, ini kan masih tersegel ya guys tuh. Masih tersegel, dan kalau misal kalian buka, ya udah, garansinya pasti hilang. Sama seperti ini. Jadi kalau misal GPU kalian nggak terlalu panas, ya nggak usah di thermal paste. Soalnya kalau misal kalian lihat di sini tuh, suhunya pun juga nggak jauh beda sama sebelum aku thermal paste. Ya mungkin segitu aja sih guys. Buat kalian yang belum subscribe, komen dan like video aku, bisa langsung di komen, like, dan subscribe video aku supaya aku bisa semangat untuk upload video-video selanjutnya ya guys. Dan ya, wow, lihat ini guys. Bye-bye!